wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Kita dulu ya begini ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, entah semangat. Sangkan Bu Depok. Dua hari asli, gimana dunia? Oke ya. Pagi ini ya kita akan membahas tentang topik ya tentang malware analysis. Sebelumnya sih pernah tahu Pak itu malware? Malware, belum tahu Pak. Paling Tahu ya. tahunya virus. Virus, oke ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang satu topik malware analysis namanya. Di sini ada di sini kali musuh sebelum dia menyerang komputer kita, ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu adalah kita bisa menjelaskan apa itu malware jenisnya, kemudian mengenali tanda komputer kena malware, dan scan file yang diduga sebagai malware di virus total dan bisa membaca hasilnya, kemudian mengidentifikasi file mencurigakan, dan juga kita bisa praktek scan file sendiri dan buat laporan hasilnya gitu ya. Baik, sebelum kita mulai kita dulu ya, siapa yang bisa bahas? Sebelum kita memulai, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ada semua ya. Bisa kita belum absen lagi. Oke, kita lanjut saja. Sekarang kita akan bahas apa itu malware ya. Ya, jadi malware itu adalah ini singkatan dari malicious software ya. Apa itu malicious software? Adalah program jahat yang dibuat untuk pertama itu mencuri data, merusak sistem. Kemudian kalau dia sampai masuk ke sistem, biasanya kita minta tebusan, ya kan? Kemudian juga mengganggu seperti adanya iklan, bikin komputer lemot dan lain sebagainya, gitu ya. Pernah mengalami seperti ini? Pernah ya. Oke. Tapi kalau sampai datanya hilang atau dicuri, belum ya. Oke, beberapa kasus memang kita kemarin belum lama itu ada di negara itu ada isu tentang ransomware ya. Terus lagi ada WannaCry, ini adalah file malware ya yang sangat berbahaya ya untuk keamanan sistem gitu. Nah, belum lama itu kita banyak komputer itu terkena ransomware yang file itu terkunci, tidak bisa dipakai, dan akhirnya diketemukan dengan nominal yang cukup luar biasa ya, ribuan dolar, $1 gitu ya. Nah ini mereka itu jadi seperti memeras gitu ya. Nah ini adalah kejahatan cyber ya. Nah di sini ada beberapa nih kan macam-macam jenis malware, itu ada virus ya. Biasanya itu nempel di file ya. Nah, atau dia itu bisa dieksekusi sendiri atau eksekusi oleh kita sendiri ya. Itu biasanya dia bentuk shortcut ya, di flashing dan lain sebagainya. Ada worm ya, ini bisa menyebar sendiri, dia otomatis dari sistem. Dia itu ada virus namanya I love you, tahu apa tuh Thompson ya. Data lonjang ini yang berfungsi program bagus, tapi sebenarnya dia adalah virus ya. Ini misalkan kita suka install game dari luar ya, game itu downloadan, biasanya dia akan nempel di apa namanya di crack game itu ya. Ransomware ini ya di file dan urusan katanya kayak WannaCry ya. Spyware ini untuk memata-matai ya. Dia seperti keylogger gitu, ada adware muncul iklan terus tuh ya, yang suka mengganggu di handphone ya. Nah, gitu. Mungkin salah satu dari jenis ini mungkin kita pernah rasakan gitu ya. Nah kemudian tanda-tandanya apa? Ya pertama itu kalau sudah kena malware itu, pertama biasanya laptop tiba-tiba hang ya atau lemot gitu ya. Nah, kemudian muncul program aneh, suka misalkan kayak apa CMD suka buka sendiri gitu ya, atau mungkin muncul file-file yang aneh gitu ya. Dia suka ada file hilang atau berubah nama, flashdisknya jadi penuh tiba-tiba atau jadi kosong tiba-tiba gitu ya. Kemudian juga biasanya kalau browser itu suka berubah homepage sendiri atau biasanya
langsung ke homepage. Ketika buka Chrome itu ada homepage yang aneh gitu, itu muncul sendiri. Nah ini ya, ini tanda-tanda kalau kita terkena malware. Nah, kemudian gimana kalau misalkan kita tahu nih kita kena malware ya? Makanya ada cara paling mudah untuk cek malware ya. Jadi file itu jangan kita eksekusi, jangan kita jalankan. Kita pisahkan sendiri file itu, nanti kita akan submit ya. Ada tools namanya virus total ya. Ada di melalui website www.virustotal.com. Dia bisa aja virus total ini. Pertama itu dia bisa dipakai untuk scan file ya. Filenya bisa, atau mungkin URL-nya, atau mungkin hash-nya ya. Ini semacam apa, baris kode yang menginformasikan file tersebut ya. Kemudian si virus total ini dia sekali jalan itu adalah 70 plus antivirus yang sekaligus men-scan satu file tersebut ya. Jadi ada 70 antivirus yang bekerja untuk memindai file yang kita buka seperti itu ya. Dan ini kita bisa gunakan secara gratis dan aman ya. Oke ya. Nah contoh gini ya. Nanti akan saya demonstrasikan. Pertama kita akan kunjungi virustotal.com. Kemudian nanti saya sudah punya satu file ya, satu file malware yang sini juga sebagai malware. Kemudian saya akan upload di situ, dan kemudian nanti kita cek apa hasil dari scanning dari virus tersebut ya. Oke, saya akan buka dulu sini ya, www.virustotal.com. Ini tampilan seperti ini. Saya katakan ya. Nah, di sini nanti ada menu, di sini ada untuk upload file. Kalau kita punya filenya, kalau kita mungkin yang menjadikan adalah salah satu URL atau link, dia bisa masukin di URL, atau ini ada proses kalau misalkan dia berbentuknya hash ya. Oke. Contoh sekarang saya sudah punya satu file ya yang mencurigakan, yang saya curigai. Saya akan klik choose file di menu file, lalu saya akan ada di desktop ya di sini. Kemudian saya klik sampel malware di sini. Ada beberapa file, saya sudah ekstrak satu ini ya, yang nomor 2. Kemudian saya pilih open, dan nanti otomatis dia sudah scan ya. Cepat sekali ya. Nah, di sini tuh nilainya maksimal 65 untuk analisisnya, tapi dia ini terdeteksi dengan nilai 39 dari 65 file maksimal ya. Artinya apa? Dia dengan 39 ini berarti dia sudah mulai berbahaya, karena sudah melewati angka setengahnya gitu ya. Nah, kemudian sini kita bisa ke bawah ya. Di sini ada keterangan, nah, popular tweet label ini termasuk ke dalam trojan nilai ya. Biasanya tuh nanti dia, kalau kita bingung dia ini untuk apa, nanti kita bisa tanya ke ChatGPT ya. Nah, kemudian di sini juga ada Linux nilai varian trojan Linux ya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya. Nah, ada beberapa merah ini sudah berbahaya ya, tapi beberapa ada undetected dengan antivirus lainnya, dia tidak terkenal ya, tidak dikenali. Tapi antivirus yang kayak seperti Avast, ya, APG, Bitdefender, DoctorWeb ya, apalagi ini ya, ini mengenali file tersebut sebagai virus atau malware seperti itu ya. Nah, maka kalau misalkan dari 65 antivirus di sini ya, 39 sudah mendeteksi sebagai virus, itu masih termasuk ke dalam potensi berbahaya seperti itu. Jadi kita jangan pakai lagi. Nah ya, ini adalah satu contoh ya. Nah, gimana kalau kita mau praktek scan yang lainnya, gitu ya. Jadi kalian bisa, misalkan kalau kalian tidak punya file untuk bisa di scan, kalian bisa nanti kunjungi salah satu website ya yang menyediakan file-file malware untuk dianalisis untuk latihan ya. Ada namanya Malware Bazaar Database ya, atau bisa di Ekar ya, di ekar.com. Ini ada beberapa file, 4 ya. Ada 4 file,
ada juga di sini dia ini kalau kita mau cari di sini misalkan DOS ya. Nah, yang kita mau klik ininya adalah ini banyak ya teman. Kalian mau mau scan di mana nih? Misalkan contoh ya, saya mau pilih yang ini ya Excel. Klik, download. Biasanya dalam bentuk zip ya nanti ya. Ya, file sih nggak gede-gede ya, paling 1 mega 2 mega gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita buka di sini, terus kita mau, ini saya ini dulu ya, simbol malware di sini. Oke, ini kita mau ekstrak nih. Kalau antivirus kita jalan, biasanya langsung kedetek sebagai virus ya. Coba saya ekstrak dulu ya. Apa tadi? Infected, apa? Semua filenya itu foldernya password sama ya, infected ya. Kalau kita bisa lihat di sini nih, ini kan zip passwordnya apa? Infected ya. Bisa kita. Oke. Nah, ini ada nih nih. Biasanya nanti antivirus kita kalau misalkan jalan dia akan mendeteksi. Nah, sekarang mumpung dia belum dideteksi, saya akan coba lagi untuk file ya, choose file, sampel ngambil ini, klik Excel-nya. Nah, oke ya, 72 antivirus yang mana berapa? 10. Kalau 10 gimana? Walaupun ini enggak semuanya mengenali, tapi ada berapa 5 antivirus ya, mengenali sebagai apa? Sebagai trojan. Maka ini cukup berbahaya gitu ya. Masih paham ya? Oke, sekarang kalian ya, setelah saya diskusikan tadi, sekarang kita akan coba nih. Silakan kalian buka website untuk mencari apa namanya? Oke, ini saya di sini ya. Nama websitenya adalah pertama, nah ini ya, dan juga iCar ya. Silakan kalian mau pilih database malware di mana ya. Setelah itu kalau udah dapat, kalian kunjungi apa tadi, virus total gitu. Jika ya, biasanya ada apa? Minta edukasi. Terus oke, datanya. Boleh ada yang di ekar, boleh ada yang di buzzer, boleh. Oke, silakan mas salah satu aja ya. Nah, kalau misalnya langsung di komputer langsung berdeteksi, berarti itu antivirus kita lagi aktif kan? Lagi itu nggak bisa kita pakai. Atau matikan dulu antivirus di komputernya, ya. Dia nggak banyak membaca dulu ya. Boleh kebaca dulu boleh. Ya. Oke. Nah, kalau udah dapat, kapan masuk ke virus total untuk men-scan ya. Kalau dapet apa file malware aja langsung diklik ya, jamin aja ya. Biasa boleh, tapi jangan kali di 2 kali ya. Yang di berbahaya untuk kamu kali. Sudah, dalam sini aja nih, klik ini aja ya. Oke. Amin. Zip, kalau zip lagi saja ya, harus kamu ekstrak dulu ya. Ekstrak dulu ya. Nanti kita ekstrak baru. Nah, nanti jadi nama. Oke. Amin. Zip, kalau zip lagi saja harus kamu ekstrak dulu ya. Ekstrak dulu ya. Nanti kita ekstrak dulu. Dari tokas ini bisa ada dia di pasar ini
Kita masak pakai protein refer. Oh enggak bisa ya. Semua nih disenji sakit di kosong kan. Apa tadi infected. Nah, itu adalah masuk di kamar. Nah, ini udah itu. Nah, coba kalau misalkan nanti ini, oh enggak ada itu ya. Buat saya lagi jangan lagi buat akhir karena berganti sama di guys. Nah, itu. Ambil ya. Nah, ini kan. Dulu. Oke, udah ambil sama itu nanti terus nanti lu boleh ya. Ini apa maksudnya infected ya. Ada yang berhasil? Baru satu orang ya. Dulu. Nah, nah dulu ya nih. Yang dulu sekal. Safir. Apa maksudnya infect? Nanti kemana kalau nah ya nanti kalau misalnya kalian bingung nih hasil itu apa sih sebenarnya ya kalian screenshot aja ininya ya kalian screenshot nih misalnya layar ininya screenshot ya screenshot kemudian copy ya boleh pakai nah, kalian bingung nih hasil itu apa sih sebenarnya ya kalian screenshot aja ininya ya kalian screenshot nih misalnya layar ininya screenshot ya screenshot analisis ya hasil scan virus total tersebut ya virus total tersebut ya. Nah, nanti apa yang dia nah kata ChatGPT atau saya pakai Grok ya nah ini virusnya namanya AHP3 ya dan bla 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 gitu ya hasilnya apa tersebut ya nah nanti apa nih dia nah kata ChatGPT atau saya pakai Grok ya nah ini virusnya namanya AHP3 ya dan bla 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 gitu ya hasilnya apa dari 7 bulan di virus 10 itu terdeteksi sebagai nah apa namanya virus nah dia masuknya tecu rendah ya babu dia bukan malah merah gitu kemudian di bidang kayak highlight nanti dia menjelaskan oke ya udah berhasil berhasil itu semua ya oke kita lanjut ya nah oke ini deh apa namanya yang tadi kita scan ya 65 antivirus 99 ini cukup rentan ini cukup berbahaya sekarang kita coba kemudian nah ya sekarang kalian coba lagi satu kali lagi untuk mencari satu file yang mencurigakan kemudian kalian scan lagi kemudian kalian nanti buat laporan sederhana dan presentasi ke depan ya salah satu aja apa yang kalian temukan dari hasil scan tersebut ya. Oke, kita mulai ya dimulai dari sekarang. File berbeda ya. Boleh banyak kan? Ada jutaan file malware di sana. Yang penting setelah kalian dapat jangan di klik, ya, jangan dieksekusi ya. Klik kanan open gitu jalannya. Biarkan dulu setelah boleh langsung masuk scan. Kalau misalkan dia hijau boleh dieksekusi. Kalau misalkan merah semua jangan dieksekusi. Oke, mana? Saya. Nah, ya. Oh, ini berhasil berarti 71 antivirus dibanding 19 kan. Nah kalau kamu mau tahu tadi apa screenshot terus masukin ke ChatGPT tanya gitu. Saya tanya saran kalian. Ya nanti bisa jelaskan apa berbahayanya.
Oke, apa? Ayo pakai apa? Scaling tool, ya. Oke, kan bisa sih gitu ya. Ya. Scaling tool buat saya. Ini kalau blok semuanya. Dan saya mau bawa simpan. Biasanya kalau simpan sih. Nah, tadi terus total. Masuk ke begini atau titik dia ada penjelasan. Karena kita belum bisa wajahnya itu maksudnya apa kan? Tapi taunya merah gitu kan. Oke, ada satu orang bisa presentasikan hasilnya dengan bahasa sederhana aja. Hasil sengaja ini registrasi dari 72 vendor tuh 39 itu ngedeteksi adanya virus di malware ini. Nah, kali ini tuh tipenya Arch Linux Executable. Ukurannya ini 77 KB. Nah, dia itu tuh identitasnya itu sebagai Trojan Mirai Blast Git atau Buzzlight. Nah, terus dia itu ada indikasi eksploit juga yang sering dipakai oleh Mirai itu buat menginfeksi perangkat IoT. Nah, dia ini tuh ada juga ini backdoor atau trojan yang tadi itu. Jadi bisa nyerang lewat belakang. Nah, ini tuh kesimpulannya karena udah banyak banget nih yang ngedeteksi kalau ini sebagai virus, rekomendasinya itu harus segera dihapus, terus jangan dipakai di PC ini lagi. Oke, baik ya. Terima kasih. Sana nih kita boleh gunakan dulu. Oke ya, baik. Terima kasih atas kerja kalian dan presentasinya. Untuk pelajaran sih yang dapat kita dapat di yang penting hari ini adalah kami itu ya, jangan langsung klik file dari orang lain yang mencurigakan ya. Kemudian kalau udah tahu nih file tersebut udah mencurigakan, ya langsung scan dulu ya di Windows Total ataupun di tools lainnya. Kemudian banyak nama-nama file sekarang yang fake ya, yang palsu itu. Kayak misalnya ada yang sering kirim undangan pakai PDF, jadi APK ya, dan sebagainya. Itu kita harus sangat-sangat teliti dan aware ya untuk hal tersebut ya. Nah, kemudian tugas rumah ya, nanti kalian di rumah kalau misalkan nanti ada temuan nih ketika lagi ngerjain tugas lah, sedang browsing atau apa, ketika kalian nemu file yang mencurigakan, jangan langsung eksekusi, kalian simpan dan bawa nanti ke lab ya. Kita akan eksekusi bareng dan kita akan jalankan ya di Windows Total apa sih hasilnya seperti ini ya. Oke? Oke. Baik, ada pertanyaan? Ada yang bisa ngasih klarifikasi? Kita tuh sering banget file-file yang mencurigakan, tapi kadang tuh kita bingung gimana cara tahu kalau file itu beneran bahaya atau enggak, karena Windows Defender yang kita tahu gitu. Ini kita jadi tahu gimana caranya identifikasi file yang nggak benar biar kita bisa antisipasi. Baik, terima kasih dan nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih partisipasinya hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini ya, kerja bareng kita, hasil bareng kita ini membuahkan manfaat ya untuk kita semua. Oke. Kemudian nanti minggu depan kita akan ketemu lagi dan membahas topik dulu lagi ya yang menarik ya. Dan tentunya ini masih seputar tentang keamanan cyber ya, atau keamanan jaringan ya. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih. Saya ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.